Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Jawa Barat akan kami hadirkan di antaranya. Kawasan Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan terbakar. Akibat banjir, jembatan penghubung roboh di Kabupaten Garut. Penemuan tengkorak manusia di Kabupaten Subang. Dan selain ketiga berita utama kami juga akan menghadirkan informasi lainnya. Bersama saya Ayu Landari, kini kita jelang informasi yang pertama. Jawa Barat hari ini kita awali dengan informasi dari Kabupaten Kuningan. Saudara, kebakaran hutan Gunung Ciremai di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai atau TNGC di Kuningan, Jawa Barat terbakar. Petugas gabungan dari BPBD, TNGC, Polri, TNI, dan sejumlah relawan terus memadamkan api sejak Minggu siang. Angin kencang serta pepohonan yang mudah terbakar membuat api cepat meluas hingga petugas gabungan kesulitan memadamkan api. Gunung Ciremai, Kuningan, Jawa Barat di Desa Pasawahan, Kecamatan Pasawahan, Kuningan yang terbakar sejak Minggu siang. Api mulai membakar kawasan Gunung Ciremai di blok Jalan Maling, Desa Pasawahan sekitar jam 12.30 Minggu siang. Sejumlah petugas gabungan dari BPBD, TNGC, Polri, TNI, dan para relawan masyarakat peduli api mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Namun angin kencang dan pepohonan yang mudah terbakar membuat petugas gabungan kesulitan untuk memadamkan api. Akibatnya api semakin membesar dan menyebar ke beberapa titik di wilayah Gunung Ciremai kawasan TNGC. Sampai saat ini kebakaran hutan Gunung Ciremai di kawasan TNGC belum diketahui berapa hektar lahan yang terbakar. Petugas juga masih menyelidiki penyebab terbakarnya kawasan Gunung Ciremai sejak Minggu siang. Pada pukul 14 kami menerima laporan dari masyarakat dan tim patroli Karhutla Taman Nasional Gunung Ciremai telah terlihat asap dari sekitaran blok Pasawahan, Kabupaten Kuningan, yang segera ditindaklanjuti dengan mencari titik api. Confirm ada titik api pada pukul 14.30 dan cukup menyebar cepat. Kepala BTNGC Teguh Setiawan mengatakan, hingga Minggu malam api sudah mulai dapat dipadamkan oleh petugas gabungan. Namun petugas gabungan masih melakukan penyisiran di area kebakaran agar api tidak kembali menyala. Dari Kuningan, Muhammad Samsudin, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Kalipucang membuat ruas jalan nasional di Pangandaran terendam banjir. Satu unit sepeda motor terseret banjir hingga terjun ke jurang. Hujan deras akhir-akhir ini membuat volume debit air sejumlah sungai meningkat. Bertambahnya debit air tersebut membuat ruas jalan nasional di Putra Pingkan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran terendam banjir hingga ketinggian 60 cm. Puluhan kendaraan roda 2 dan 4 mogok akibat menerobos dan terjebak banjir. Petugas gabungan membantu evakuasi sepeda motor yang terjebak banjir. Bahkan satu unit motor terseret arus banjir hingga terjun ke jurang. Sementara itu petugas gabungan dibantu warga setempat berhasil menyelamatkan pengendara dan sepeda motornya. Banjir selain merendam ruas jalan nasional, banjir juga merendam SPBU di Putra Pinggan dan kantor Polsek Kalipucang, serta sebagian rumah dan kolam milik warga. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Entang Saifur Rahman melaporkan. Akibat banjir yang melanda kawasan Garut Selatan, Kabupaten Garut beberapa hari lalu, menyebabkan jembatan sepanjang 120 meter penghubung antar kampung di Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pamengpek roboh dan tak bisa dilalui.
Pasca banjir yang melanda 5 kecamatan di kawasan Garut Selatan, Garut, tak hanya menerjang pemukiman warga, melainkan fasilitas umum seperti jembatan terkena dampak, seperti halnya jembatan Rawayan sepanjang 120 meter di Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pamengpek, Garut, yang ambruk diterjang banjir. Jembatan perintis ini merupakan salah satu akses yang setiap harinya dapat dilalui warga dari 2 kampung untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Sebab bila tidak melewati jembatan tersebut harus berputar lebih jauh dan memakan waktu cukup lama. Namun kini jembatan tersebut lumpuh total, tak dapat dilalui warga untuk melintas maupun kendaraan roda 2. Kepala Biro SDM Tagana Garut Sunaria mengatakan jembatan gantung ini merupakan salah satu akses penghubung Kampung Ponaga dan Kampung Baru yang setiap harinya dilintasi warga dari 2 rukun warga tersebut. Pasca banjir, Sasak Rawayan ini benar-benar memutuskan penghubung di antara 2 perkampungan ataupun 2 RW, di mana RW Ponaga dengan RW Kampung Baru. Jelas-jelas ini infrastruktur jembatan perintis ini terputus dikarenakan pasca banjir bandang waktu kemarin. Dari Kabupaten Garut, Piat Supriyatna, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara sajadah, kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi lain di antaranya. Penemuan tengkorak manusia, informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Guys, saya lagi ada di Bandung. Semalam tuh ditelepon Kang Emil, diminta datang ke sentra IKM yang ada di Jawa Barat. Sekarang kan pasca pandemi, alhamdulillah sudah mulai bangkit lagi. Keren banget kan? IKM harus semangat. IKM bangkit. Jabar juara, IKM berjaya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jawa Barat hari ini dan informasi kita lanjutkan. Saudara, hendak mencari kayu untuk membuat saung, seorang petani kebun di Subang malah menemukan tengkorak manusia. Tengkorak yang berpakaian lengkap tersebut langsung dievakuasi polisi ke RSUD Subang. Para petani kebun ini dibuat geger dengan ditemukannya tengkorak manusia di lahan bekas kebun tebu milik PT Raja Wali Nusantara di Blok Gembor Barat, Desa Gembor, Kecamatan Pagaden, Subang. Mereka pun berbondong-bondong untuk melihat temuan tengkorak tersebut. Tengkorak yang ditemukan cukup lengkap dengan ciri-ciri kaos hijau, celana training panjang abu bergaris kuning merah, dan celana dalam merah. Jika melihat celana dalam yang dipakai, tengkorak tersebut berjenis kelamin laki-laki. Tengkorak manusia tersebut pertama kali ditemukan oleh Wawan Herdiawan, petani kebun yang menggarap di lahan tersebut. Saat itu ia hendak mencari kayu untuk membuat sebuah saung, namun ia malah menemukan tengkorak. Ya, saya pas mau ke bawah aja, mau ngambil kayu buat neduh, lihat kerangka, lihat tulang benulang. Udah sih masih gitu aja. Saya lihat kepala atau apa? Kepala lihat, yang pertama lihat tulang yang kayak tengkorak ikan lele, terus lihat tulang tangan sama kaki. Pihak kepolisian Polsek Pagaden yang datang ke lokasi langsung memeriksa penemuan tengkorak tersebut dan mengevakuasi ke RSUD Subang. Kepolisian mengimbau jika ada masyarakat yang kehilangan anggota keluarga dengan ciri-ciri pakaian tadi dapat datang ke Polsek Pagaden Subang. Demikian Hari Rahmadani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, guna mengantisipasi terjadinya rabies pada hewan, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor menggelar vaksinasi rabies pada hewan peliharaan yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan bulan vaksinasi hewan setiap tahunnya. Bulan vaksinasi hewan peliharaan digelar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bogor. Salah satunya di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Belasan hewan divaksinasi anti rabies seperti hewan peliharaan kesayangan,
kucing, dan anjing. Kegiatan tersebut diselenggarakan setiap tahunnya guna mencegah penyakit rabies pada hewan peliharaan. Tim medis UPT Perikanan dan Peternakan Wilayah 2 Babakan Madang, Dr. Hewan Lia Amelia mengatakan, sedikitnya 500 hewan peliharaan seperti anjing dan kucing disuntikan setiap tahunnya di bulan September. Ini rangkaian Hari Rabies Internasional guna pencegahan dan penularan penyakit rabies pada hewan. Ini kita sedang melaksanakan kegiatan vaksinasi rabies massal di Kecamatan Sukaraja dalam rangka bulan vaksinasi rabies setiap September. Ini setahun sekali nih, Bu? Setahun sekali, di tanggal 28 September itu diperingatkan sebagai Hari Rabies Sedunia. Ada temuan nggak, Bu, saat ini, Bu? Temuan apa nih? Temuan rabies di wilayah Kabupaten Bogor sendiri. Jadi untuk pencegahan itu kita vaksin secara rutin setiap tahun. Kepala UPT Wilayah 2 Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor, Junaidi mengatakan tidak ada temuan hewan yang terjangkit rabies di Kabupaten Bogor selama 3 tahun terakhir. Wilayah 2 Babakan Madang ini rutin, Pak, setiap tahun mengadakan bakti sosial, vaksinasi, ada yang satunya sekarang vaksinasi rabies. Dan tempatnya juga kami selalu berpindah sesuai dengan potensi hewan yang akan kita vaksinasi. Tahun ini kebetulan kita ngambil tempat di Kecamatan Sukaraja. Ini baru pertama kali, Pak. Mudah-mudahan ini kita indikator sini banyak masyarakat yang respon dan partisipasi, kita akan mengadakan lagi tahun depan. Demikian Saiful Hardi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara Presiden Joko Widodo menginstruksikan penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah pusat dan daerah. Namun akibat keterbatasan fasilitas, instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022 ini belum direalisasikan daerah. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya masih menggunakan kendaraan berbasis bahan bakar minyak. Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi Presiden terkait penggunaan kendaraan bermotor listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah pusat dan daerah sejak 13 September 2022 lalu. Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022 ini mengharuskan 10 level pemerintahan dari pusat dan daerah gunakan kendaraan dinas listrik berbasis baterai. Selain pejabat pusat, seluruh gubernur, bupati, serta wali kota harus menggunakan mobil dinas listrik. Meski demikian, keterbatasan fasilitas membuat instruksi Presiden ini tidak mudah direalisasikan daerah. Hingga saat ini, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya masih menggunakan kendaraan berbasis bahan bakar minyak. Bahkan pemerintah daerah belum menganggarkan APBD untuk pembelian mobil dinas listrik. Infrastruktur pendukung untuk charger baterai di daerah dengan basis pedesaan belum tersedia secara memadai. Belum lagi APBD Kabupaten Tasikmalaya yang sangat terbatas. Karena sekarang didorong mobil listrik, infrastrukturnya belum ada. Misalkan ya, kalau saya lihat di kota-kota besar, di Bandung, di hotel besar itu sudah ada buat ngecasnya. Charger. Iya, nanti kalau ini pakai kita kunjungi ke daerah, di mana ini Pak Bu? Itu habis baterai di jalan. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi lain di antaranya. Program pembinaan mahasiswa baru Universitas Sangga Buana. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Informasi kita lanjutkan dengan informasi seputar pendidikan. Saudara, program pembinaan mahasiswa baru atau Promaba di Universitas Sangga Buana USB YPKP berbeda dengan di perguruan tinggi lainnya. Semua peserta mengenakan baju batik sebagai bentuk penanaman rasa cinta terhadap tanah air. Semua mahasiswa baru Universitas Sangga Buana USB YPKP Bandung mengikuti kegiatan program pembinaan mahasiswa baru Promaba. Kegiatan yang digelar di kampus USB YPKP tersebut berbeda dengan kegiatan yang sama di kampus-kampus lainnya. Di USB, semua peserta Promaba mengenakan pakaian batik. Menurut Rektor USB YPKP Didin Sayapudin, dengan mengenakan batik saat mengikuti kegiatan Promaba, diharapkan akan terus tertanam rasa cinta terhadap tanah air melalui cinta terhadap produk dalam negeri. Dari mahasiswa baru itu untuk mau melakukan komunikasi dalam rangka pencapaian visi
Universitas Sangga-Buana unggul. Nah ini, jadi poin pentingnya di situ. Kemudian kemasannya juga sedikit berbeda. Dulu kita pakai seragam hitam putih, gitu kan, masih mungkin terinspirasi dengan model-model yang dulu. Sekarang kita coba bangun ada nilai-nilai tersendiri dalam bentuk sekarang pakaiannya mahasiswa baru itu pakai batik semua. Ini juga dalam rangka bagaimana kita mengkomunikasikan nilai-nilai lokal maupun internasional, nasional yang ada di Indonesia. Itu kita bangun juga di dalam program ini. Kegiatan Promaba ini diisi dengan beragam materi berupa pengenalan dunia kampus, di antaranya implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Untuk lebih memperkuat segi kelembagaan, pihak Yayasan YPKP akan mendukung penambahan prodi baru di USB. Karena moratorium untuk fakultas kedokteran sudah dibuka, nah kita juga sedang melakukan kajian itu berapa hal-hal apa yang harus segera disempurnakan. Nah, pasca sarjana ini juga akan menambah prodi baru nantinya, dan juga yang perlu disampaikan lagi pada Bapak dan Ibu, di salah satu di Pak Rektor ini ada Direktorat Sangga-Buana Institute. Ini sebetulnya Sangga-Buana Institute adalah terpisah, tapi karena masih jabang bayi ya, perlu difasilitasi segalanya. Nah itu masih di Direktorat dari Pak Rektor ini. Melalui upaya ini, USB menargetkan dapat terus menjelma menjadi perguruan tinggi yang semakin kompetitif dan berkualitas. Demikian dilaporkan Doni, TVRI Jawa Barat. Beralih ke informasi lain, Saudara, tata rias pengantin Sunda ke depan mempunyai prospek yang begitu menjanjikan karena banyak penata rias milenial yang potensial. Meski di Jawa Barat banyak penata rias yang kreatif, tetapi pada tahun 2021 dunia usaha tata rias mengalami stagnasi akibat pandemi COVID-19. Banyak penata rias yang mengeluh karena di masa pandemi semua kegiatan dibatasi sehingga mengurangi terhadap kegiatan tata rias. Anggota DPD RI, Eni Surmani, menyatakan peluang dunia tata rias pengantin Sunda di Jawa Barat pada tahun 2022 diperkirakan kembali akan menggeliat. Menurutnya banyak penata rias di Jawa Barat yang potensial, sehingga ke depan penata rias mempunyai prospek yang cukup menjanjikan. Ya, intinya saya itu menyambut gembira ya bahwa anak-anak generasi muda menyelenggarakan adanya pameran attire. Ini attire itu adalah seluruh peralatan wedding ya, dari mulai bajunya, aksesorisnya. Ini adalah merupakan satu terobosan baru dari generasi milenial ya, karena ini yang penyelenggaranya itu kebanyakan dari generasi milenial. Di masa pandemi, bantuan permodalan dari pemerintah sangat diharapkan oleh penata rias dalam pengembangan usahanya. Demikian laporan Dang Herman dan Agung, TVRI Jawa Barat. Petugas Satuan Pengamanan atau Satpam harus memiliki kemampuan dan keterampilan bela diri. Hal ini guna meminimalisasi tindak kejahatan yang terjadi di area jaga saat bertugas. Kegiatan peningkatan keterampilan bela diri secara rutin dilaksanakan pada saat pelatihan dasar Satuan Pengamanan atau Satpam Gada Pratama yang dilaksanakan Tridar 99 maupun Gada 86 bekerja sama dengan Ditbinmas Polda Jabar di Gria Krida Sekesalam, Bandung. Pembina dari Ditbinmas Polda Jabar Bribka Kakan Ariana yang ditunjuk sebagai pembina pada pelatihan dasar Satpam Gada Pratama Angkatan Ketiga tahun 2022 menjelaskan para peserta dibekali berbagai keterampilan bela diri, diantaranya bela diri tongkat dan borgol. Seorang Satpam harus memiliki keahlian bagaimana cara menghadapi lawan maupun cara mempertahankan diri dengan menggunakan alat yang dimiliki. Selain itu, melalui bela diri karate dengan menggunakan tangan kosong, seorang Satpam juga mendapat pelatihan teknik melumpuhkan lawan. Melalui gerakan tangan kosong seperti ini diharapkan para peserta selain dapat melindungi diri sendiri juga dapat menjaga Kamtibmas. Di samping bela diri ini dari karate, kita juga
Untuk drill bela diri tongkat dan borgolnya tadi udah dipraktekkan juga. Mungkin itu pun sebagai satu kurikulum dari materi ya, pelajaran lapangan yang harus dimiliki oleh seluruh anggota satuan pengamanan, baik drill tongkat ya ataupun borgol, karena tongkat dan borgol itu sudah merupakan senjata ya yang harus dimiliki oleh satuan pengamanan. Kapus Diklat Gada 86 dan Tridar 99 AKBP Purnawirawan Susilo menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen para peserta yang telah selesai mengikuti pelatihan Satpam akan memiliki perubahan dan menjadikan Satpam yang profesional. Gada 86 maupun Tridar 99 konsisten dengan adanya Diklat ini sesuai dengan perintah daripada Dirbinmas Polda Jabar untuk mencapai Satpam yang profesional, sehingga ada pelajaran-pelajaran tambahan tadi. Di lain itu juga ada praktek-praktek menyangkut pembuatan laporan kejadian maupun laporan informasi secara langsung dilaksanakan praktek di lapangan. Jadi tidak semua teori sudah dilaksanakan, tapi pelaksanaan di sini sangatlah berbeda kan dengan pusdik-pusdik yang lain. Tidak hanya keterampilan bela diri, para peserta pelatihan dasar Satpam Gada Pratama juga dibekali keterampilan teknik memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Dengan tujuan jika terjadi kebakaran di tempat kerja dapat meminimalisir kebakaran agar tidak meluas. Demikian dilaporkan Winarni dan Edo TVRI Jawa Barat. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Cirebon Raya menggelar aksi sosial melayani penukaran sampah plastik dengan sembako. Kegiatan itu bertujuan selain untuk menumbuhkan rasa kepedulian menjaga kebersihan lingkungan, juga membantu perekonomian warga yang terdampak kenaikan BBM. Program sampah ditukar menjadi sembako yang digelar Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Cirebon Raya di Desa Getasan, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon disambut antusias warga. Mereka yang telah mengumpulkan sampah plastik seberat 2 kg ini kemudian menukarnya menjadi beras 5 kg. Program ini diakui warga sangat membantu, selain untuk menyadarkan pentingnya membuang sampah pada tempatnya, juga ada manfaat lain ketika sampah dipilah dan kemudian ditukarkan menjadi sembako. Apa aja, Bu? Buat beras. Berapa kilo itu? 5 kilo. Tadi gimana caranya, Bu? Itu dari sampah dikumpulin, ditukar sama. Sampah plastik atau gimana? Plastik, sama botol. Ibu nyari gimana tuh? Nyari di tetangga. Berapa hari sih di pengumuman sebelumnya? Mingguan. Dengan adanya program sampah plastik ini gimana, Bu, komentarnya, Bu? Ya, baik lah mengurangi sampah, biar gak dibuang sembarangan juga. Sementara itu, kegiatan yang digagas IJTI Cirebon Raya ini bertujuan untuk menjaga ekosistem alam dari pencemaran sampah plastik, sekaligus membantu sedikit perekonomian warga yang terdampak naiknya harga BBM. Mas Sambo ini adalah yang berarti sampah jadi sembako. Dalam program ini IJDI Cirebon Raya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa bahayanya sampah plastik bagi ekosistem lingkungan. Nah, masyarakat di sini dalam program Sambo ini diajarkan agar bisa memilah sampah-sampah plastik untuk tidak dibuang ke lingkungan sekitar. Rencananya kegiatan penukaran sampah plastik jadi sembako ini akan terus berkelanjutan dengan menyasar sejumlah desa di wilayah Cirebon Raya. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda, di antaranya bayar pakaian menggunakan sampah organik. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Jawa Barat hari ini kita lanjutkan dengan informasi lainnya. Saudara, hanya dengan Rp2.000 warga Kota Bandung dapat mendapatkan pakaian. Kegiatan ini digelar komunitas Grid Bandung dengan menyelenggarakan bazar pakaian dan minyak goreng murah. Uniknya, untuk mendapatkan pakaian maupun minyak goreng murah, bayarnya hanya dengan menggunakan sampah anorganik.
Bertempat di Taman Dewi Sartika, Kota Bandung, ratusan warga dari berbagai daerah datang untuk membeli aneka jenis pakaian dan minyak goreng murah. Acara yang digagas komunitas Grit Bandung ini mengundang animo masyarakat yang tinggi. Untuk mendapatkan pakaian maupun minyak goreng, warga cukup membawa satu kantong plastik berisi sampah anorganik yang nantinya diganti dengan voucher. Voucher tersebut kemudian dapat dibelanjakan aneka pakaian dan minyak goreng. Dalam bazar tukar sampah dengan pakaian ini, harganya mulai dari Rp2.000 hingga Rp20.000 per potong pakaiannya. Bazar murah Grit Bandung ini bertujuan untuk membudayakan masyarakat agar dapat memanfaatkan sampah menjadi uang. Hari ini kembali kami mengadakan bazar dari komunitas Grit Bandung yang disertai dengan pelayanan kesehatan. Di bazar ini kembali kami menjual beberapa barang, baik minyak goreng yang sangat murah, Rp10.000 saja per liter. Kemudian ada barang-barang dari Yomart. Selanjutnya ada baju, tas, sepatu layak pakai. Selain itu, pakaian dan minyak goreng murah juga tersedia pemeriksaan kesehatan gratis serta vaksinasi. Rencananya bazar tukar sampah ini akan digelar rutin tiap kecamatan yang ada di Kota Bandung. Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, ribuan warga di Kuningan mengikuti arum jeram tradisional di Sungai Suraka 3 dengan menggunakan ban dalam mobil. Para peserta harus menempuh jarak kurang lebih 4 km. Ribuan warga di Kuningan, Jawa Barat memenuhi Sungai Suraka 3 dalam acara arum jeram tradisional dengan menggunakan ban dalam mobil. Start dari Kelurahan Citangtu Kuningan, sejumlah warga antusias langsung terjun ke dalam sungai sambil membawa ban untuk sampai ke finish dengan jarak tempuh 4 km. Peserta arum jeram diikuti kurang lebih 1.000 peserta dari berbagai daerah seperti Cirebon, Majalengka, Bandung, dan Kuningan. Para peserta mulai dari orang tua, dewasa, dan anak-anak dalam arum jeram tradisional Suraka 3. Sekaligus seneng gitu. Ada takut, ada senangnya sih? Senang. Karena ini kegiatannya 1 tahun sekali Pak, jadi jarang gitu. Sekarang kan udah 2 tahun ya atas COVID, jadi sekarang baru ada lagi. Baru ada lagi. Jauh nggak sih Bu ini Bu? Dekat sih paling 1 kilo Kak. 3 kiloan ya? 2 kilo, 3 kiloan lah. Asalnya dari mana Bu? Aku dari Ciberem. Apa ya, bentuk kecintaan anak-anak muda Windu Haji terhadap lingkungannya, karena kan air juga merupakan sumber kehidupan kita. Jadi harus kita jaga. Ya, kita mengundang dari semua lapisan masyarakat, semua wilayah se-Kabupaten Kuningan untuk hadir ke sini dan menyaksikan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bentuk komitmen kita bersama selaku generasi muda untuk bisa menjaga lingkungan. Saudara, berikut kita ikuti situasi dan kondisi lalu lintas di Kota Bandung berdasarkan Area Traffic Control System atau ATCS Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dan berikut arus lalu lintas di Traffic Light Samsat Soekarno-Hatta Ibrahim Aji. Cuaca yang terpantau begitu cerah pada sore hari ini, kemudian kendaraan yang menuju Ibrahim Aji juga terpantau lengang. Kemudian selanjutnya ini situasi arus lalu lintas dari Paster Tol yang menuju Tol Paster itu begitu lengang, namun di arus sebaliknya kendaraan begitu padat. Selanjutnya dari Traffic Light Soekarno-Hatta Buah Batu, situasi arus lalu lintas hingga saat ini terpantau aman, terkendali. Dan terakhir kita memantau arus lalu lintas di kawasan Dago dan Cikapayang yang sampai saat ini cuacanya juga begitu cerah dan arus lalu lintas juga tidak begitu padat begitu. Demikian arus lalu lintas yang dapat kami kabarkan kepada Anda berikut. Dan saudara, berikut kita simak perakiraan cuaca. Namun informasi tadi menandai akhir jumpa kita dalam Jawa Barat hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.